Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang Komjen Listio Sigit bukan Kapolri pertama yang beragama Kristen. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Di awal tahun 2021 ini, salah satunya kita dikejutkan dengan pemberitaan pergantian Kapolri. Menggantikan Jenderal Idham Aziz yang memasuki masa pensiun. Banyak informasi yang beredar bahwa calon pengganti Kapolri yang baru akan diisi oleh 5 calon jenderal kepolisian. Namun siapa sangka Presiden Joko Widodo mengajukan nama Listio Sigit Prabowo ke Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia sebagai calon tunggal Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal di Kepolisian Republik Indonesia. Sebelum menjabat Kabareskrim, Irjen Pol Listio Sigit Prabowo menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Kini tugas tersebut diambil alih oleh Ignatius Sigit Widiatmono. Namun yang menarik adalah beberapa informasi yang beredar terkait pencalonan Komjen Listio Sigit sebagai calon tunggal Kapolri adalah terkait keyakinan dan sepak terjangnya di kepolisian. Dilansir media fifa.co.id menuliskan bahwa Komjen Listio Sigit Prabowo merupakan jenderal polisi beragama Katolik. Namun terkait agama sang jenderal belum terkonfirmasi secara jelas dan rinci. Sempat beredar informasi dari salah satu ulama di Indonesia yang syarat akan penolakan Komjen Listio Sigit sebagai calon Kapolri. Dilansir CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk sosok yang bisa diterima masyarakat secara luas sebagai pengganti Kapolri Jenderal Idham Aziz. Meski hak untuk mencalonkan dan menunjuk Kapolri ada di tangan Presiden, ia menyarankan hendaknya Jokowi memilih seseorang bukan hanya berdasarkan pertimbangan kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara, kata Anwar melalui keterangan tertulis 11-12 Januari lalu. Namun rupanya organisasi sayap Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menyatakan pihaknya menantikan proses uji kepatutan dan kelayakan atas Listio yang akan dilakukan di Komisi 3 Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia. Proses uji kelayakan itu juga sebagai instrumen para wakil rakyat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat terhadap Polri, kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya yang diterima Rabu lalu. Bahkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Suhud, menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Mereka pun tak mempersoalkan latar belakang keyakinan Listio. Kalau kita lihat negara Islam manapun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim. Itu saja kata Marsudi lewat sambungan telepon kepada cnnindonesia.com Rabu lalu. Organisasi Kepemudaan NU, GP Ansor, pun berharap Kapolri baru kelak membenahi Korps Bayangkara sehingga menjadi profesional. Salah satu persoalan saat ini yang disoroti GP Ansor adalah masalah rasuah dan suap. Namun rupanya sejauh ini belum ada tanggapan dari organisasi Kristen, baik dari PGI maupun dari KWI terkait calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sigit. Sekilas terkait Komjen Listio Sigit. Dilansir oleh tirto.id, situs Akpol mencatat nama Listio merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Dia melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia,
membuat tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo. Listio Sigit yang lahir di Ambon 5 Mei 1969 ini juga sempat menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah pada tahun 2009. Hanya 1 tahun menjabat, Listio Sigit berpindah tugas menjadi Kapolres Sukoharjo, masih di bawah lingkungan Polda Jawa Tengah. Pada 2010 dia menjabat sebagai Wakapolrestabes Semarang. Tak lama, pindah tugas menjadi Kapolresta Surakarta pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Listio kembali ditugaskan di Jakarta untuk menjabat sebagai Asubdit 2 di Tipdum Bareskrim Polri. Sejak bulan Mei 2013, dirinya bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tahun 2014, Komjen Listio Sigit Prabowo mendapat kepercayaan untuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Dengan jabatan ini sosoknya semakin dikenal oleh banyak kalangan. Karir Listio Sigit makin moncer setelah menjadi ajudan Jokowi. Pada 2016 dia menjadi Kapolda Banten menggantikan Brigjen Pol Ahmad Doviri. Acara serah terima jabatan dilakukan di Mapolda Banten. Pengangkatannya sebagai Kapolda Banten sempat menjadi kontroversi dan ditolak oleh MUI Banten karena ia non-muslim. Namun pada akhirnya Listio meminta dukungan terhadap kalangan ulama untuk menciptakan suasana kondusif dan aman. Pada tahun 2018, Listio Sigit Prabowo mendapatkan kepercayaan sebagai Kadif Propam Polisi Republik Indonesia. Sambil menunggu hasil fit dan proper test dari DPR, jika nantinya Komjen Listio Sigit terpilih sebagai Kapolri, ternyata calon Kapolri Komjen Listio Sigit bukan jenderal polisi pertama yang akan menjabat sebagai Kapolri. Dilansir dari tirto.id, pada tahun 1964, kepolisian kita pernah dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Sucipto Danukusumo sebagai Menpangak atau Kapolri periode 1964 sampai 1965. Awalnya memang sang jenderal beragama Islam, namun di masa tuanya tepatnya pada 1 Januari 1981, seperti ditulis dalam ensiklopedi Kapolri, Jenderal Polisi R. Sucipto Danukusumo, Kapolri ketiga periode tahun 1964 sampai dengan 1965. Sucipto Danukusumo pindah agama dari Islam menjadi Kristen Protestan dan dibaptis pada 11 Mei 1981. Lalu berikutnya pada tahun 1974 sampai 1978 kita pernah memiliki Kapolri beragama Kristen bernama Jenderal Widodo Budi Darmo. Kapolri yang satu ini dikenal sangat berintegritas dan jujur, sehingga polisi Hugeng yang terkenal jujur sangat menyukainya. Jika nantinya Komjen Listio Sigit terpilih sebagai Kapolri kita, kami mengucapkan selamat bekerja dan selamat melayani. Jadilah Kapolri kebanggaan dan panutan masyarakat Indonesia. Dengan terpilihnya Komjen Listio Sigit terpilih sebagai Kapolri, semakin menunjukkan bahwa integritas dan kerja keras mampu mengantarkan kita ke pintu kesuksesan. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.